Kalau kita sadar itu, kita akan datang di sini dengan sukacita. Supaya apa? Supaya orang dari luar sana melihat kedatangan kita. Kalau mereka lihat, mereka akan tertarik. Di Yohanes dikatakan, di mana aku ditinggikan, aku akan menarik jiwa-jiwa. Orang yang sukacita karena meninggikan Tuhan. Mengakui segalanya adalah dari Tuhan. Itu berarti kita tinggi Tuhan. Kalau kita akui segala dari Tuhan, otak kita akan menghasilkan endorfin. Next slide. Ini tengok ini. Ini gambar ini bukan dari aku ini. Next. Ini. Ini bukan dari aku yang buat, ini ChatGPT yang buat. ChatGPT. Aku buat di situ. Perubahan neurotransmitter di otak saat mengingat atau percaya Tuhan Yesus. Ini hormonnya, dopaminnya meningkat, ada sukacita, ada inspirasi. Ini karena kemarin slide-nya aku buat untuk anak sekolah. Jadi rajin belajar dia. Jadi kalau ada anak kita gak rajin belajar, bukan salah dia. Salah mamanya. Karena stres mamanya. Karena kalau kita bilang salah sekolahnya, enggak juga. Ya tengoklah, kita bayar berapa uang sekolahnya. Oh enggak pala mahal. Ya berarti gurunya pun gajinya enggak pala tinggi. Taruhlah di sekolah mahal sana, aku bilang. Gaji gurunya tinggi selangit, senang sama gurunya. Bodoh pun anaknya. Oh ini gini caranya ya, gini. Ini udah tahunya kita, ya udahlah ngapain mahal-mahal. Anakku gak aku sekolah kan tempat mahal. Karena aku tahu ini. Yang membuat anak pintar rahasianya cuma satu kok. Ini. Kalau anak kita bisa lihat Yesus, ya pasti pintar. Tapi persoalannya gak sempat Yesus terlihat karena suami dan istri lalap marbadai. Yang didengar anak-anak suara kuat. Saya sama istri paling banyak 2 kali aja setahun berantem. Iya. Itu pun nanti udah langsung lapor anakku. Tadi ada suara apa Pak? Kok kayak gempa katanya. Suara aku lah itu gue bilang. Ngaku lawa. Iya. Stres tadi papa. Aku bilang lah. Mana? Tapi papa tadi karena lupa, jadi udah berdoa. Kita bilang lah, Tuhan Yesus hibur. Maka targetku sebenarnya 1 tahun gak ada berantem. Sampai tahun ini belum tercapai. Aku rasa di surga nanti baru bisa gak berantem. Itu pun 2 kali. Terakhir saya berantem itu sampai jegang badanku. Tutuplah praktekku, tutup aku hari ini, aku bilang. Gak aku bilang karena berantem kan. Kenapa? Gak, sakit sekali semua badanku. Aku bilang. Sakit semua dari kepala sampai kaki. Jegang. Perut pun sakit. Ya. Tapi kalau kemudian kita mengingat Yesus, sudahlah. Gak ada orang yang mau sengaja jahat. Kalau ada orang mau sengaja jahat, kasihani dia. Karena berarti dari mulai dalam kandungan sudah menderita hidupnya. Karena kalau dia dari kandungan itu sudah bahagia, dia gak akan berbuat jahat kok. Ya. Jadi kalau kita lihat orang jahat, kasihan. Dia tidak pernah merasakan, melihat hal yang enak gitu. Dia gak pernah makan enak, pokoknya gak enak lah hidupnya. Udahlah wajar dia buat kayak gitu. Ya, gak usah pening kita mikirkan itu. Ya, tapi pikirkan Tuhan Yesus. Supaya apa ini? Serotonin meningkat. Ada perasaan damai. Ada perasaan tenang. Ya. Jadi bukan tenang karena keadaan baik-baik saja. Keadaan kadang-kadang baik-baik, kadang-kadang. Tidak akan selamanya. Kemudian oksitosin meningkat. Ada rasa cinta. Ya, jadi kalau kita udah merasa kehilangan rasa cinta sama suami kita, ingat Yesus. Ingat Yesus. Karena suami kita bisa hidup karena Yesus. Itu aja ingat. Gak usah tengok hidupnya yang udah mengecewakanmu. Karena kan kita yang mau. Siapa suruh? Lalu endorfin meningkat. Kalau ingat Yesus. Ada rasa gembira, bahagia. Kalau di dalam kedokteran kami bilang ini analgetik, anti nyeri. Ya, hilang semua sakit.
anti inflamasi, anti radang, anti piretik, sampai dia anti kanker, endorfin ini. Itulah zat yang mempengaruhi semua tubuh kita. Jadi hati yang gembira itu adalah obat, ya. Tapi mahal dia, sangat mahal kalau kita nggak tahu. Hanya satunya, anugerah ini sebenarnya, anugerah Allah adalah hati yang gembira. Ya, ingatlah itu. Hanya kalau diingat dia baru kita gembira. Kalau yang kita ingat persoalan, aku bukan mau bilang kita lari dari kenyataan, tapi kalau kita ingat Yesus, Yesus itu selalu hadir. Ketika hidup kita tidak baik-baik saja, dia hadir. Dan dia yang punya kuasa mengubahkan segala yang gak baik untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Itu di dalam otak harus kita ingat. Kalau gak kita cari pertolongan dari orang. Ingat, semua orang pasti punya masalah. Jadi kalau aku berharap sama dia, kan ada masalah bukan? Ada bilang. Kalau aku berharap sama dia, yang dia punya apa? Masalah. Makanya yang dia berikan sama aku apa? Ya masalah. Aku udah banyak masalah, dikasihnya lagi. Maka kita bilang hidup ini kenapa kayak gitu? Gak habis-habis masalah. Ya kita yang salah. Karena kita berharap sama orang yang bermasalah. Dan yang kedua, kita pikir kita bisa menyelesaikannya. Gak bisa kita. Lalu kita bergantung sama pikiran kita, bergantung sama kekuatan kita. Kita lupa, kita tidak bisa menciptakan kekuatan. Sama itu halnya, gimana anakku masih kecil. Aku harus hidup lah. Loh, itu berarti kau menganggap kau bisa menciptakan hidupmu. Jangan. Tidak boleh alasan takut mati itu karena ini loh, anak masih kecil. Tidak bisa. Karena kalau kita sadar kita nggak bisa buat apa-apa dalam hidup ini. Tapi firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berarti kau sedang mengandalkan kekuatanmu untuk membuat masa depan anakmu berhasil. Bisa. Kau buat dirimu sakit, aku bilang. Jadi buat ibu-ibu. Karena ibu-ibunya selalu banyak kali mikirkan anaknya. Taunya aku. Sampai jodoh pun dipikirkan. Udah gak usah sedih kalau belum ada jodohnya. Berharap sama Yesus. Karena kalau udah Tuhan Yesus, apa yang mustahil bagi kita, dia pasti akan kerjakan. Jangan paksakan. Kalau kita paksakan, kita buat diri kita sakit. Ini masalah berserah sama Tuhan, karena kita udah percaya sama Tuhan. Berserah. Bukan kehendakku yang jadi, tapi amin. Kira-kira ada yang masih harus ditanya? Enggak ada ya? Sebelum bertanya, aku akan bilang jawabannya pasti akan ke Yesus. Jawabannya pasti ke darah Yesus. Tapi mana tahu pengen kali nanya, ya udahlah, udah jauh-jauh aku datang. Ada yang mau nanya Ibu? Silakan Bu. Masih bisa ya waktunya Pak ya? Ini sepuasnya ini. Karena aku ada di sini karena anugerah Tuhan ini. Ya, ayo, ada mau tanya Bu? Silakan Bu. Jangan malu, jangan malu. Kalau malu jadi bayar. Iyalah, datang dia ke praktekku kan. Tanyanya ya bayar lah, aku bilang. Kayak mana gak bayar datang ke praktekku, aku bilang. Listriknya bayar, aku bilang. Di sini ya gratis. Ada Bu? Ibu, udah sembuh semua? Ya aku harus yakin, ini sembuh semua ini hari ini. Karena yang sembuhkan kita Tuhan Yesus. Jadi sia-sia kalau misalnya kita belum sembuh, tanya. Saya bisa kasih tahu jawabannya. Karena ada hal-hal kecil kadang-kadang gak sampai ke pikiran kita. Karena pikiran kita sudah terlalu terfokus dengan keadaan. Fokus kita ke keadaan itu loh. Gak kita sadari itu. Ini sebagai contoh. Kemarin ada diaken kita juga. Dia stres. Kenapa? Karena anaknya baru meninggal. Anaknya baru meninggal kenapa? Oh ada sakit kelainan jantung bawaan. Terus apa yang kalian lakukan? Apa gak berobat ke dokter? Kami berobat ke dokter. Terus dokter bilang pasti operasi. Iya. Gak mau operasi ya aku bilang. Kami gak mau operasi katanya. Terus apa yang kalian lakukan? Didengarnya ada kata orang. Ada 1000 jalan ke Roma. 1000 jalan. Ya memang ke Roma 1000 jalan aku bilang. Tapi untuk sembuh cuma 1 jalan, hanya Yesus. Lalu dia terimalah 1000 jalan ke Roma itu. Diminumlah ini. Tahap lah, gak usah aku sebut namanya.
Diminum terus karena katanya sembuh yang lain. Akhirnya apa? Tidak berobat. Dan akhirnya harus meninggal, gak tahan lagi jantungnya. Saya mau bilang, kita boleh gak berobat ke dokter karena disembuhkan Tuhan Yesus. Ya. Di pikiran kita sekarang mungkin ada, mana mungkin, hanya Tuhan Yesus. Pasti ada, berobat aku di Amerika, berobat aku di sini, pergi sana aku bilang. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Dokter boleh operasi, tapi yang membuat sel-sel itu kembali bertumbuh siapa? Dokter itu. Siap dia ngoperasi, kemana rupanya dokter itu? Pulangnya dia, jalan-jalan dia. Badanmu tetap samamu aku bilang. Yang berpersoalan untuk tumbuhnya selmu siapa? Ya kan Tuhan menumbuhkan selmu. Kami hanya bisa memberikan pertolongan. Obat efeknya sementara, menghilangkan gejala. Jadi kalau udah minum obat jangan ditanya sampai kapan aku minum obat ini dok. Bingung dokter nanti menjawab. Kalau nanya sama aku pasti aku tahu jawabannya. Sampai Tuhan Yesus menyembuhkan penyakitmu, aku bilang. Tapi kalau di luar sana kan gak semua orang bisa percaya sama Yesus. Benar gak? Jadi jangan sampai akhirnya itu yang membuat kita tambah sakit gitu loh. Ya udah kalau udah minum obat minum aja lah terus gue bilang. Ini udah minum obat takut dia. Nanti rusak ginjalku, nanti rusak iya. Kalau gitu ngapain kau berobat? Gue bilang. Saya. Udah terjawab. Aku hanya bisa ngambil yang paling sering-sering aja gitu. Mana tahu ada di dalam pikiran kita. Atau ada mungkin keluarganya yang sakit. Kenapa dia gak sembuh-sembuh? Udah lama berobat. Kenapa gak sembuh-sembuh? Ibu. Ya udah kalau malu nanti aku kasih nomor handphoneku sama Pak Morris. Ya, minta nomor HP gue sama dia. Buat janji. Kapan mau berobat. Ya, karena jauh kan. Dari Pakam datang ke Medan nanti pas aku gak ada pula di rumah kan. Mana dokter ini katanya. Aku bilang. Bisa bu? Amin. Gratis. Ya udah aku bilang tadi di sini ya gratis. Ya udah, kalau gitu nantilah. Diundang lagi nanti sama Pak Morris itu. Nanti udah ngadu sama Pak Morris, kami udah mulai sakit lagi bilang. Undang lagi dokter Joseph. Iya kan? Amin. Udah? Dari E. Oke, mari kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, oh bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sekali lagi katakan, ku yakin kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Dan Engkau adalah firman itu. Oh, terima kasih Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Kekuatan kami adalah dari Tuhan.
kasih Yesus hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Saat ini kami beriman, oh, bagi Tuhan segala penyakit kami sembuh karena Tuhan Yesus. Apapun persoalan kami, permasalahan kami, semua Tuhan yang selesaikan. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Haleluya, bagi Tuhan. Engkau menjamah setiap hati yang percaya oleh Roh Kudus. Haleluya. Dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang ya raba sandara bala 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 kinara rabaya sandara bara 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 bara. Engkau mengubahkan setiap kami, Engkau mengubahkan hidup kami. Haleluya. Dan dipulih bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang bagi Tuhan tak ada yang tahu. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Oh ya rabaya sando. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Oh ya bara 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 bara. Sikinara rabaya sadara bala 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 bala. Pengurapan-Mu turun atas kami. Roh Kudus, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan penghiburan-Mu, penuhi kami dengan kekuatan-Mu. Apa yang mustahil bagi manusia, apa yang tidak mungkin bagi kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Engkau sembuh di dalam nama Yesus. Engkau kuat di dalam nama Yesus. Engkau akan melihat terobosan. Engkau akan melihat jalan yang dibuka oleh Tuhan. Persoalanmu, permasalahanmu, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau akan menerima kemenangan. Kemenangan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Haleluya. Segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang telah mati untuk kami, yang telah berkorban untuk kami. Kau tebus dosa kami. Haleluya. Oh rabatakara namaya sadara bara 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 bara. Pakai kami Tuhan Yesus. Wanita Betel Indonesia, wanita Betel Indonesia, pakai untuk kemuliaan nama-Mu, pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah namanya sando. Haleluya. Engkau memulihkan kami di dalam nama
selesai berbicara Tuhan sore ini. Tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus yang selalu menyertai setiap kami. Itu sebabnya kami hidup sampai dengan saat ini Tuhan. Biar mulai daripada hari ini, Engkau adalah satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya Tuhan yang kami harapkan. Pengharapan kami yang tidak akan pernah gagal hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Kau telah buktikan cintamu buat kami. Kau telah buktikan kasih-Mu buat kami. Tidak ada yang mengasihi kami selain pada Engkau Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang sempurna. Itulah yang menghidupkan setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kalau saat ini kami akan terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau menjamin kehidupan setiap kami. Keselamatan kami terima hanya karena anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Puji nama Tuhan, semua bersuka cita, amin. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Mari saya kita bersama-sama bangkit berdiri. Yang ku miliki, semuanya daripada-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Allah. Haleluya. Kami bersyukur untuk ibadah wanita Betel Indonesia pada sore menjelang malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh mengutus hamba-Mu Dr. Joseph Sibarani, spesialis penyakit dalam, untuk memberkati para wanita yang ada di gereja-Mu di tempat ini. Kami melepaskan berkat untuk hamba-Mu. Berkati istri, berkati anak-anaknya, berkati prakteknya Tuhan, berkati rumah sakit tempat di mana ia bekerja.
anugerah dan perkenananmu berlimpah-limpah buat hamba-Mu. Berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan angkat lebih tinggi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk ibadah pada sore menjelang malam hari ini. Berkati setiap wanita yang ada di gereja-Mu di tempat ini, untuk boleh menjadi terang dan garam dimanapun kemudian Tuhan membawa dan tempatkan setiap anak-anak. Terima kasih untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu menyertai setiap kami. Mari kita angkat kedua belah tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus yang menyertai perjalanan kehidupan kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, yang diberkati bersama-sama dengan saya. Katakan amin. Amin. Sebelum kita pulang, kita akan mengumumkan 3 orang pemenang yang best custom. Boleh silakan duduk dulu para wanita hebat. Iya, besar sekali kadonya nih ya Kak ya. Siapakah yang akan memenangkan? Ya, untuk best kostum acara 17 Agustus, memeriahkan 17 Agustus yang ke-80, kita pilih untuk yang 3 best kostumnya. Yang pertama kita persilakan untuk Kakak Mama Daniel, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, silakan Kak. Yang kedua, ya silakan di sini dulu Kak. Yang kedua kita persilakan buat yang mana ini? Semua bagus-bagus Kak. Semua cantik-cantik ya kan? Ain dari Tanjung Rawa. Tepuk tangannya dong yang meriah. Ya, yang ketiga. Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Kita persilakan buat Ibu Yoga B, ibu, ya, udah effort ya pakai sortali, pakai, iya, kita persilakan, pakai bendera ya, merahnya pakai ulos, iya. Boleh, persilakan buat dokter PS. Bebas. Ya. Ada sesi foto ini ya. Mari dok, sesi foto geser-geser sedikit.
Tuhan berkati wanitanya Allah. Tuhan berkati dokter. Tuhan berkati, selamat. Gak sia-sia ya ibu-ibu dandan dari rumah ya. Ya selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah WBI bulan depan.